Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi yang namanya kematian ini? Ya. Ataupun bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi yang namanya kematian ini? Karena kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Kapan kematian itu menghampiri kita. Jadi kita setiap saat harus senantiasa berbekal dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, ya, karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takwa adalah merupakan, ya, bekal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, ya, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan. Ya, dengan takwa kita akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan selalu mengingat kematian akan senantiasa menghampiri kita. Kita akan takut kepada kematian, akan tapi kita juga, ya, takut kalau sampai tidak ada bekal yang kita bawa. Kita harus senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Dan di setiap kematian itu, ya, sudah pasti adanya sakaratul maut. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, inna lil mauti sakarat. Ya. Inna lil mauti sakarat. Ya, sesungguhnya, ya, ketika kematian itu, setiap kematian itu pasti akan ada saat-saat sakarat. Ya, saat-saat terasa sakitnya nyawa itu ketika dicabut oleh malaikat maut. Ya, terasa sakitnya nyawa tersebut dicabut oleh malaikat maut. Ya. Maka ada yang mengumpamakan bahwasanya ketika nyawa itu dicabut, ya, itu rasanya adalah seperti seseorang yang dia menguliti domba dalam posisi hidup-hidup. Ya. Jadi domba tersebut dikuliti dalam posisi hidup-hidup. Dikelupas kulitnya dalam posisi hidup-hidup. Seperti itulah rasa sakitnya sakaratul maut. Ya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, juga merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa kali pingsan. Ya, beberapa kali tidak sadarkan dirinya, ya, karena menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ya, sakaratul maut ini sangat berat sekali. Ya. Dan seseorang, ya, tentunya akan mengingat ataupun akan mengucapkan sesuatu yang biasa dia ucapkan, ya, ketika dalam kondisi sehatnya. Dia akan terbiasa. Ya, makanya ada orang yang dia terbiasa, ya, mengucapkan dengan kata-kata kotor, ya, mengeluarkan kata-kata jorok, maka ketika menghadapi sakaratul maut, kata-kata ucapan-ucapan tersebut akan keluar dari mulutnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita biasakan diri kita, ya, untuk, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buat apa kita menambah-nambah, ya, ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengerjakannya. Ya, seperti mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, Rasul menyebutkan, ya, ini adalah ucapan yang ringan di mulut dan berat di timbangan. Ya, apalagi yang kurang? Apakah kita membiasakannya? Tapi ternyata tidak. Kita tidak membiasakannya. Ya, seperti memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah perbuatan yang ringan di lisan. Ya, akan tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa, ya, mengingat-ingat kematian ini agar kita lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengingat-ingat yang namanya kematian.
Dan mengingat kematian ini juga adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, aktsiru min dzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur dari kenikmatan, ya, yaitu al-maut, kematian. Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat-ingat kematian. Yang tujuannya adalah agar kita takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti karena kita takut kepada kematian sehingga kita takut untuk kemana-mana. Ya, mau mengaji takut, ya takut tabrakan dan lain sebagainya. Ya, mau kemana-mana jadi takut. Ya, tidak bekerja, ya siang malam hanya di rumah saja. Padahal dimanapun kita berada, ya kematian itu akan senantiasa menghampiri kita. Sebagaimana ayatnya kita sudah bacakan, ainama takunu, ya yudarikumul maut wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, di mana saja kalian berada, ya maka kematian akan mendatangi kalian semuanya, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat sekalipun, kematian akan tetap menghampiri kita. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita tetap berusaha, ya, tetap mencari rezeki, tetap mencari ilmu untuk bekal kita. Ya, mencari rezeki, ya, mencari kekayaan, ya akan tapi kekayaan tersebut, ya dia pergunakan, ya untuk perkara-perkara yang diajarkan oleh agama Islam ini, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya dia sedekahkan kepada orang lain, ya sering membantu kepada orang yang susah, ya sering membantu kepada orang yang miskin, ya memberi makan kepada orang yang tidak pernah makan sama sekali. Jadi kekayaannya memang bermanfaat untuk akhiratnya, ya, bukan hanya untuk foya-foya saja, ya. Karena orang sekarang ini sangat suka sekali, ya, hidupnya foya-foya, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengharapkan masuk ke dalam surga. Ini tentu tidak mungkin, ya. Dia kehidupannya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika ditanya apakah kamu mau masuk ke dalam neraka, tentu tidak ada yang mau. Katanya yang kamu mau masuk dalam surga, dia akan menjawab mau masuk ke dalam surga. Ya, akan tapi dia tidak mempergunakan hartanya, tidak mempergunakan umurnya, tidak mempergunakan usianya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita. Ya, dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui, ya, kapan datangnya kematian kepada kita. Ya, maka kita harus senantiasa, ya, memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat, yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia yang lalai dari dua nikmat ini. Ya, yang pertama disebutkan oleh Rasul as-sihhatu, yaitu kesehatan. Ketika dalam kondisi sehat, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sehat, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi sehat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika dalam kondisi sakit, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah, ya, nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan. Ya, makanya banyak, ya, orang-orang yang mereka berada di rumah sakit, ketika sudah di rumah sakit sudah tidak bisa apa-apa, mau ngambil air wudhu saja sudah sulit. Ya, disitulah dia baru mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah adalah nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Kemudian nikmat yang kedua yang banyak dilalaikan oleh manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Jadi waktu luang ini juga banyak dilalaikan oleh
oleh manusia. Ya, ketika dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah, dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Baik manfaat untuk dunianya maupun manfaat untuk akhiratnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Kosong belaka. Sia-sia saja perbuatan yang dia lakukan. Ya. Bahkan bisa sampai yang dikhawatirkan lagi bisa sampai menjerumuskan seseorang tersebut ya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena kita tidak tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Maka dari itu kita senantiasa memperbanyak mengingat kematian, agar dengan memperbanyak mengingat kematian ini, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu kematian yang baik yang banyak didambakan, ataupun kita mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.